Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ahmad Emir Rafata akan menjelaskan proyek tugas data warehouse, yang mana pada kasus ini saya mengambil kasus Imani. Perusahaan Imani ingin mengetahui proses bisnis pada platform Imani Service mereka. Imani Service merupakan salah satu alat transaksi yang digunakan untuk menyimpan uang elektronik, membayar produk atau item, dan transfer uang elektronik. Fitur Imani Service dapat melakukan proses seperti berikut. 1. User dapat melakukan pembayaran pada suatu transaksi item atau produk. User dapat melakukan top up pada Imani. User dapat melakukan transfer saldo Imani. Departemen Data Analis ingin membuat laporan dan analisis untuk mengetahui skema penggunaan user pada layanan Imani Service mereka. Hal ini bertujuan untuk memberi insight kepada pihak manajer untuk dapat menentukan rencana atau skema baru pada layanan Imani Service mereka. Beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan dasar untuk laporan dan analisis di atas sebagai berikut. 1. Pada hari apakah frekuensi penggunaan layanan Imani tertinggi dalam seminggu? 2. Berapa frekuensi penggunaan setiap tipe layanan Imani setiap harinya? 3. Tipe wallet dan genre apakah yang penggunaan layanan Imaninya tertinggi dalam seminggu? Nah, itu adalah kasusnya. Kemudian, sebelum kita masuk ke demo, kita ketahui terlebih dahulu konsep dari data warehouse arsitektur. Pertama, data warehouse arsitektur ini terbagi 3. Pertama ada source transaction, kemudian ada backroom, dan front room. Source transaction ini adalah source dari database-nya atau source dari transaksinya. Misalnya kita ada MySQL, PostgreSQL, atau data lain seperti Excel, CSV, dan semacamnya. Kemudian backroom ini adalah proses di mana kita bisa mentransform, menload, dan mengekstrak suatu data. Nah, di sini ada proses dari backroom. Kemudian di front room itu proses OLAP atau proses kita melakukan visualisasi untuk membuat analisis pada data warehouse yang kita bikin. Nah, untuk project saya, pertama kita lihat dulu dari desain IRD untuk database hariannya. Database harian saya terdapat beberapa tabel. Pertama tabel user yang memiliki gender, kemudian user ada tabel wallet dan wallet type. Mana user ini bisa memiliki banyak wallet. Jadi misalnya kalau walletnya nambah, jadi usernya tinggal ditambahkan di tabel wallet. Kemudian ada transaction type, dan produk type. Ini adalah rancangan IRD buat database hariannya. Kemudian untuk database warehouse ini ada satu fact. Pertama ada transaction fact, kemudian ada beberapa dimensi, yaitu date time dimensi, transaction type dimensi, kemudian ada dimensi untuk user dan dimensi wallet. Nah, data ini akan digunakan sebagai analisis yang akan kita lakukan nanti. Setelah mengetahui susunan IRD-nya, kita bisa lanjut ke demo dari data warehouse-nya. Nah, di sini saya menggunakan Pentao Data Integration yang memiliki banyak sekali fitur untuk proses data warehouse. Misalnya kita ngelakuin proses job, proses ETL, transform, load, dan semacamnya. Di sini lengkap sekali. Kita bisa menggunakan hanya dengan melakukan drag and drop dan melakukan beberapa setting pada PDI-nya. Untuk yang saya gunakan itu ada dua hal. Pertama ada transform dan kedua ada job. Pertama saya jelaskan dulu tentang transform. Transform date time ini itu melakukan transform data dari Excel ke dalam tabel dimensi date time. Nah, di sini kita bisa lihat pada Microsoft Excel input terdapat inputan yang mana dia mengambil data dari file or directory yang berada di dw.datetime.xls. Kemudian data yang diambil bisa kita lakukan preview. Kita lihat previewnya. Data yang ada dalam Excel seperti ini. Kemudian data ini akan diparsing ke dalam beberapa hal. Pertama ada unique row, ada sequence date time, kemudian select values dipilih, dan terakhir di sini dia akan di-outputkan ke dalam table yang kita inginkan. Dalam hal ini kita mengambil date time dimensi. Nah, date time dimensi ini kita lihat filenya. Ini ada filenya, jadi dia bakal mengirim sesuai fil yang ada di dalam date time dimensi. Kemudian setelah ini kita jalankan. Pada awalnya kita lihat dulu di database-nya si Imani, kita lihat date time-nya pertama kosong. Nah, ketika kita jalankan transformasi ini, kita runkan, maka
yang awalnya ini kosong maka terisi, sudah terisi. Nah, ini adalah salah satu proses dari Excel ke dalam MySQL. Ada juga contoh lain Excel dan MySQL. Ini menggunakan transform type yang berisikan yang dari tf.type XLS. Ini datanya dikirim ke dalam tabel transfer type dim. Dan contoh lain juga ada transform transaction. Nah, untuk yang contoh lainnya ini ada satu lagi, yaitu dia mengirim inputan dari tabel input, itu dari SQL line. Jadi ini ada MySQL line. Pertama, MySQL line itu dari connectionnya transuser yang memiliki data localhost, data 2 dengan root. Nah, ini adalah database harian yang ada dalam sini. Nah, dia melakukan select user ID, first name, last name, gender, birthdate, email address. Dimana setelah kita preview, diambil datanya, ada berisi data seperti ini, data usernya. Nah, data user ini nantinya akan dikirim ke dalam tabel output, yaitu dimensi user. Nah, ini dimensi user dengan fields yang dikirim. Nah, kita jalankan yang awalnya user dimensi ini kosong, kita kirim dia akan melakukan pengisian ke dalam user dimensi seperti ini. Yang tadinya kosong diisi maka ada. Nah, dan juga untuk contoh lainnya ada wallet yang bisa kita lihat nanti. Nah, setelah kita melakukan transform dari source keluar ke dalam source data warehouse, sekarang kita akan melakukan transform dari data warehouse ke source keluar atau source yang akan dijadikan sebagai analisis. Nah, source luar yang dipakai pada saat ini adalah Excel. Ini adalah contoh dari soal nomor 1 yang berisikan pada hari apakah frekuensi penggunaan layanan e-money tertinggi dalam seminggu. Nah, di dalam tabel input dia berisikan SQL query yang mengambil data dari database warehouse yang berisikan seperti ini. Kemudian nanti akan dikirim ke dalam Excel yang bernama Excelnya Highest Day. Ini data yang sudah diinputkan ke dalam database warehouse nanti akan di-outputkan kembali sesuai dengan apa yang diinginkan ke dalam Excel yang akan dijadikan untuk analisis. Di sini ada beberapa. Pertama ada untuk soal nomor 1, untuk yang nomor 2 juga ada di sini. Sama aja prosesnya, melakukan query. Dan juga untuk proses nomor 3 juga sini kita bisa atur query-nya saja. Nah, setelah kita melakukan semua proses transform tersebut akan disatukan di dalam satu job, yang mana di dalam job ini dia akan menjalankan satu perintah untuk menjalankan semua transform sekaligus sesuai rentang waktu yang kita inginkan. Di dalam tombol start terdapat konfigurasi untuk kita mengatur kapan job ini bisa dijalankan. Pertama, di sini ada interval untuk daily, weekly, dan monthly. Ini kita tergantung kita. Kalau pengennya kita diatur setiap minggu, maka kita bisa memilih setiap minggu. Pada contoh ini kita pilih masuk ke dealing terlebih dahulu karena buat tes doang. Kita klik OK. Ketika semua proses telah siap dijalankan, maka kita tinggal menjalankan proses job yang mana pada data yang sebelum masih kosong. Ketika dijalankan proses jobnya, dia akan mengirim data dari data Excel, data MySQL harian ke dalam database warehouse dan kemudian diekstrak ke dalam Excel masing-masing. Excel dari laporannya masing-masing. Nah, ini berhasil semua. Kita lihat pertama di database warehouse-nya terisi. Ya, semua terisi. Yang tadinya awalnya kosong semua terisi. Kemudian kita lihat di hasil outputannya. Pertama kita contoh di soal nomor 1 dulu. Contoh soal nomor 1 dia melihat
transaksi mana yang paling banyak dalam waktu seminggu. Di sini kita bisa lihat dan bisa melakukan proses visualisasi untuk analisa bahwa diketahui dalam seminggu ini adalah hari Minggu yang memiliki proses transaksi terbanyak. Juga untuk yang kasus-kasus lain, misalnya type, kita tinggal ngelakuin visualisasi yang sama, tinggal ngelakuin visualisasi chart, kemudian kita tampilkan di sini dan lainnya. Ini adalah proses dari ekstraksi data warehouse ke dalam Excel. Oke. Mungkin itu saja demo yang bisa saya sampaikan. Untuk proses data warehouse ini masih bisa dikembangkan, masih bisa diperbaiki dan diperbaiki lagi. Banyak sekali fitur yang dimiliki oleh Pentaho Data Integration untuk memperbagus fitur dari data warehouse yang kita inginkan. Kita bisa menambahkan misalnya untuk dari big data, kita bisa dari Hadoop dan semacamnya. Ini bisa kita kembangkan lebih bagus lagi. Untuk tugas ini mungkin masih sederhana, diharapkan nantinya bisa saya kembangkan lagi lebih baik lagi dan bisa digunakan untuk kehidupan nyata. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf dengan semua kekurangan yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.